Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran kita masih dengan penganggaran perusahaan. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis, yaitu anggaran produksi. Nah, pertama-tama kita harus memahami apa itu anggaran produksi dan mengapa anggaran produksi ini sangat penting bagi kelancaran operasional dalam sebuah perusahaan. Jadi jangan kemana-mana, silahkan saksikan video pembelajarannya. Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana perusahaan menentukan jumlah produk yang harus dibuat dan berapa biayanya? Atau bagaimana memastikan proses produksi tetap efisien dan sesuai anggaran? Jawabannya ada di anggaran produksi. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu anggaran produksi, mengapa penting dalam sebuah bisnis, dan bagaimana cara menyusunnya dengan tepat. Jangan lewatkan tipsnya dan contoh praktis yang akan mempermudah Anda memahami konsep ini. Jadi, siapkan catatan Anda dan mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini bersama-sama. Definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, kuantitas, dan kapan produksi akan dilakukan. Hubungan antara anggaran produksi dengan anggaran yang lain. Dari gambar ini terlihat bahwa rencana produksi akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana bahan baku, rencana tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran produksi menjadi langkah awal dalam pembuatan anggaran operasi pabrik. Anggaran produksi dilakukan oleh eksekutif pabrik setelah menerima rencana penjualan yang telah disetujui oleh eksekutif pabrik. Anggaran produksi menentukan jumlah barang yang direncanakan untuk diproduksi selama periode anggaran. Perbedaan rencana produksi jangka panjang dan jangka pendek. Pada jangkauan perencanaan, di jangka panjang 3, 5, 7, atau 10 tahun, sedangkan di jangka pendek hanya 1 tahun. Pada rincian perencanaan, jangka panjang merincikan estimasi tingkat produksi, kebutuhan kapasitas mesin, struktur biaya pabrik, kebutuhan tenaga kerja, arus kas, dan perubahan persediaan. Sedangkan pada jangka pendek, perincian hanya jumlah produksi setiap jenis produk, perubahan persediaan, pemakaian bahan, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, jadwal produksi untuk per triwulan, bulan, atau minggu. Jangka panjang, dasar perencanaan, penjualan jangka panjang, dan rencana investasi. Sedangkan pada jangka pendek, rencana dasar perencanaan hanya pada penjualan jangka pendek. Masalah yang dihadapi perusahaan dalam perencanaan produksi. 1. Rencana produksi harus menyesuaikan pola penjualan musiman. 2. Penetapan kebijakan persediaan yang harus meminimumkan dua kelompok biaya, yaitu biaya penyimpanan persediaan dan biaya kekurangan persediaan. Ketiga, penentuan tingkat produksi yang harus sesuai dengan pemanfaatan pabrik secara ekonomis. Dan yang terakhir adalah rencana koordinasi optimum antara volume penjualan, tingkat persediaan, dan tingkat produksi tiap bulan selama setahun. Cara mengatasi masalah yang ada dalam perencanaan produksi. Merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengurangi pola penjualan musiman. Menggunakan model-model persediaan yang canggih untuk mengevaluasi koordinasi optimum antara penjualan, produksi, dan tingkat persediaan. Dan yang terakhir adalah membuat evaluasi fasilitas-fasilitas produksi. Kegunaan anggaran produksi. 1. Menunjang kegiatan bagian penjualan sehingga barang dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang optimum. 3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi menjadi minimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual sebagaimana yang tercantum dalam anggaran penjualan. Lalu, kapasitas mesin dan peralatan pabrik, tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya, stabilitas bahan baku, modal kerja yang dimiliki, fasilitas gudang, dan terakhir tingkat persediaan barang jadi. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Ada perencanaan. Di perencanaan, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam menyusun bagian produksi. Dan menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan.
Pada bagian pelaksanaan, menentukan kapan barang diproduksi, di mana barang akan diproduksi, menentukan urutan proses produksi, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi, menyusun program tentang penggunaan bahan baku, buruh, servis, dan peralatan, menyusun standar biaya produksi, dan terakhir membuat perbaikan bila mana diperlukan. Keputusan-keputusan yang diperlukan dalam penyusunan rencana produksi. 1. Jumlah kebutuhan produksi selama periode anggaran. Kebijakan mengenai tingkat persediaan produk jadi, produk dalam proses, dan biaya penyimpanan persediaan. Kebijakan kapasitas pabrik mengenai tingkat produksi yang diinginkan selama periode anggaran. Tersedianya fasilitas pabrik, terutama untuk kepentingan pengurangan atau penambahan kapasitas pabrik. Tersedianya bahan baku, pembelian, dan tenaga kerja. Dampak lama dari proses produksi, jumlah produksi yang ekonomis, dan karakteristik produk yang diproduksi. Metode penyusunan anggaran produksi. Pertama, kita menggunakan metode stabilitas produksi, yaitu satu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume penjualan yang relatif sama dari bulan ke bulan. Bisa kita lihat contoh kasus yang tertera di slide. Tabel berikut menggambarkan rencana penjualan selama 1 tahun pada PT Makmur Jaya. Dari tabel terlihat bahwa total penjualan sebesar 14.200 unit, di mana persediaan awal tahun sebanyak 2.000 unit dan persediaan akhir tahun sebanyak 1.500 unit. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa jumlah yang harus diproduksi sebanyak 13.700 unit. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan, yaitu produksi selama 1 tahun, sebanyak 13.700 unit per bulan sama dengan 13.700 dibagi 12. Maka hasilnya adalah 1.141,67. Kita bulatkan menjadi 1.100 unit. Apabila produksi per bulan 1.100 unit, maka kekurangannya adalah 500 unit. Nah, 500 unit ini dialokasikan kepada bulan yang tingkat penjualannya tertinggi, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Yang kedua, metode penyusunan yang mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan rincian dan perhitungan yang sama, diperoleh kekurangan sebesar 500 unit. Kekurangan 500 unit dibagi 5. Januari sampai Mei. Pengalokasian ini pada dasarnya terserah pada kebijakan perusahaan atau pembuatan anggaran. Yang ketiga, metode penyusunan dengan cara kombinasi. Dengan tabel dan perhitungan diperoleh dengan hasil yang sama, bahwa kekurangan sebesar 500 unit. Kebijakan yang digunakan. 1. Tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan, 1/12 dari tingkat produksi per tahun. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kekurangan dari separuh persediaan maksimal. Dan yang ketiga, persediaan bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Selain menggunakan metode sebelumnya, anggaran produksi bisa kita lakukan dengan metode alidaya. Metode alidaya adalah rencana keuangan yang mencakup semua biaya yang terkait dengan proses produksi yang dialihkan ke pihak ketiga atau outsourcing. Dalam model ini, sebagian atau seluruh produksi dilakukan oleh mitra eksternal, bukan secara internal oleh perusahaan. Komponen utama anggaran produksi dengan alidaya. 1. Biaya produksi unit. Biaya yang dikenakan oleh mitra untuk memproduksi setiap unit. Biaya ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang menjadi tanggung jawab mitra. Kedua, biaya logistik dan pengiriman. Biaya transportasi untuk mengirim barang dari mitra ke lokasi perusahaan untuk pelanggan. Ketiga, biaya administrasi. Biaya yang timbul dari pengelolaan kontrak, komunikasi, dan pengawasan terhadap mitra. 4. Biaya cadangan, dana tambahan untuk mengantisipasi resiko keterlambatan, kerusakan barang, atau fluktuasi biaya. 5. Biaya infeksi kualitas, biaya untuk memeriksa kualitas produk yang dihasilkan oleh mitra. Dan yang terakhir, penyesuaian skala produksi, biaya tambahan jika terjadi perubahan dalam jumlah atau jenis produksi selama kontrak berjalan.
Beberapa manfaat anggaran produksi dengan menggunakan metode alidaya. 1. Efisiensi biaya. Alidaya dapat mengurangi biaya tetap seperti investasi pada mesin, tenaga kerja tetap, dan fasilitas produksi. Kedua, fokus pada kompetensi inti. Perusahaan dapat lebih fokus pada aktivitas inti seperti pemasaran dan inovasi produk. Ketiga, fleksibilitas operasional. Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan skala produksi dengan kebutuhan pasar tanpa menambah kapasitas internal. Dan yang terakhir, akses ke teknologi atau keahlian khusus. Mitra alidaya sering memiliki teknologi atau keahlian yang lebih baik dalam proses tertentu. Baiklah, ini adalah contoh kasus. Sebuah perusahaan pakaian memutuskan untuk mengalidayakan produksi kaos kepada pabrik di luar negeri. Perusahaan hanya merancang dan memasarkan produknya, sedangkan produksi dilakukan oleh mitra. Anggaran produksi akan mencakup 1. Biaya yang dibayar kepada pabrik per unit kaos. 2. Biaya pengiriman barang ke gudang. 3. Biaya tambahan untuk inspeksi kualitas sebelum barang dikirim. Dengan menggunakan alidaya, perusahaan dapat menghemat biaya produksi internal dan tetap memenuhi kebutuhan pasar secara efisien. Sebagai penutup, anggaran produksi adalah alat yang penting dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Kita bisa memprediksi kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, serta biaya lainnya lebih akurat, sehingga proses produksi bisa berjalan lebih efisien dan terkendali. Semoga materi ini dapat membantu Anda dalam memahami pentingnya perencanaan anggaran produksi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.